Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali, tentu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Kita minta tuntunannya, kita minta pimpinannya, kita minta pertolongannya supaya Dia berikan hikmat pengertian kepada kita untuk kita bisa mengerti, memahami firman-Nya, dan lebih daripada itu kita ditolong oleh-Nya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami, menguatkan, meneguhkan kami, dan juga kami ditolong oleh-Mu Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tentu semua karena kebaikan Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, menolong. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan boleh berhasil, dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan juga memberikan kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita senantiasa berada dalam perlindungan dan dalam penyertaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal 5 ayat 13 bagian yang A, saya akan baca buat kita semua. Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Rasul Yakobus menulis surat pada waktu itu mengatakan, jika ada di antara kamu yang sedang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, jika di antaramu ada yang susah, hendaklah ia berdoa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sepakat, tentu kita semua setuju hari-hari ini kita semua sedang berada di dalam situasi dan keadaan yang cukup sulit, yang cukup sukar akibat pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dan belum tahu sampai kapan berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua hari ini mengalami kesulitan demi kesulitan. Tentu kita semua mengalami kesusahan demi kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa jika ada di antara kamu yang sedang menderita, jika ada di antara kamu yang sedang mengalami kesusahan, hendaklah ia berdoa, baiklah ia berdoa. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, saat ini kita semua mengalami dampaknya. Hampir setiap negara di dunia ini mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, saudaraku. Nah, kita semua sepakat atau kita semua sepaham bahwa hari-hari ini kita semua sedang berada dalam situasi kondisi keadaan yang sulit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini solusi yang paling tepat adalah berdoa kepada Tuhan. Ya, doa adalah solusi yang tepat buat kita semua. Ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi hal-hal yang menakutkan bagi kita, maka doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang terbaik. Doa adalah solusi yang paling baik buat kita semua saat ini, saudaraku. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan kemampuan kita, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga kita, dengan apa yang ada pada kita, namun semuanya menghadapi atau mengalami jalan buntu, maka doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat karena doa dapat menembus kemustahilan. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, doa adalah solusi yang tepat, sebab ketika kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, dan Dia akan menyatakan pertolongannya yang ajaib, Dia akan menyatakan kuasanya yang luar biasa buat kita semua. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah mengandalkan orang lain namun tidak bisa, ketika kita sudah letih atau menjadi putus asa dalam hidup ini, maka Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Tuhanlah menjadi jawaban bagi kita. Oleh sebab itu, berdoa dan tetap terus berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat buat kita semua. Ada 3 alasannya waktu kita berdoa, kita akan mendapatkan sesuatu, saudaraku. Maksudnya ada 3 hal yang kita bisa dapatkan waktu kita berdoa, saudaraku. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku.
Ya, oleh sebab itu doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat buat kita semua. Waktu kita berdoa, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama dari kitab Mazmur pasal 120 ayat yang pertama dan Mazmur 121 ayat yang kedua. Saya akan baca buat kita semua. Mazmur pasal 120 ayat yang pertama, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Kemudian saya lanjut dengan Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pengakuan atau ini doa dari Raja Daud yang dinaikkan, yang ditulis pada waktu itu. Dikatakan bahwa ketika aku berada dalam kesesakanku dan aku berseru memanggil nama Tuhan dan Ia menjawab aku. Saudaraku, dikatakan juga oleh Raja Daud bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, tetap terus berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat buat kita semua, saudaraku. Sebab waktu kita berdoa, maka akan ada pertolongan dari Tuhan dinyatakan buat kita. Dan Tuhan akan menjawab setiap seruan kita. Waktu kita dalam kesesakan, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam pergumulan, waktu kita dalam kesulitan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dia akan menjawab doa kita dan Dia akan menyatakan pertolongannya, sehingga akhirnya kita mampu juga berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari terus berdoa dan tetap berdoa, karena doa adalah solusi yang tepat. Waktu kita berdoa, Tuhan akan menyatakan pertolongannya buat kita. Yang kedua, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang sakit, ya, ada banyak orang sakit di sekitar kita, saudaraku. Ya, mungkin rumah-rumah sakit saat ini juga penuh dengan orang-orang yang terpapar oleh virus corona atau oleh COVID-19, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada saat kita mengalami kesakitan, pada waktu kita mengalami sakit penyakit, maka waktu kita berdoa, pada waktu kita berdoa, doa merupakan solusi yang tepat. Karena waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Di dalam Yakobus pasal 5 tadi, ayat 14, di sana dikatakan demikian, saudaraku. Yakobus pasal 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketika ada orang sakit, maka solusinya adalah berdoa. Panggil para penatua jemaat, panggil pemimpin jemaat untuk mendoakan orang sakit tersebut dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, bahwa doa adalah solusi yang tepat untuk orang sakit. Doa adalah solusi yang tepat untuk orang sakit. Para medis mungkin sudah berusaha untuk menyembuhkan. Para medis mungkin sudah berusaha memberikan obat-obatan. Namun selebihnya, Tuhanlah yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhanlah yang punya kehidupan. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Dia mampu menyembuhkan, saudara. Kehendak Tuhan yang terjadi ketika para medis sudah berusaha untuk menyembuhkan para pasien dari sakitnya, selebihnya kuasa Tuhan yang bekerja untuk menyembuhkan. Para medis dan obat-obatan merupakan sarana, merupakan alat, merupakan media yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi selebihnya, yang terbesar adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Apakah orang tersebut akan disembuhkan atau tidak, keputusannya di tangan Tuhan. Oleh sebab itu berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat. Pada waktu Bapak Ibu saudara-saudari mungkin hari ini sedang mengalami sakit, entah itu terkena paparan virus corona atau penyakit-penyakit lainnya, datang berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah solusi yang tepat. Waktu saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berdoa berseru manggil nama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kesembuhannya bagi kita. Dengan waktunya Tuhan, dengan kehendaknya terjadi buat kita, supaya kita disembuhkan, saudaraku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari tetap terus berdoa kepada Tuhan pada waktu engkau dan saya sakit. Karena doa adalah solusi yang tepat. Doa adalah solusi yang tepat. Dan melalui doa, engkau dan saya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Melalui doa, kehendak Tuhan terjadi untuk menyembuhkan kita, saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin saat ini ada di antara kita mengalami sakit. Dikatakan di dalam Yakobus 5 tadi ayat 14, bahwa ketika seorang mengalami sakit, panggil penatua jemaat untuk berdoa. Artinya berdoa, berdoa dan berdoa, karena doa adalah solusi yang tepat buat kita pada waktu kita mengalami sakit penyakit kita. Pada waktu kita mengalami kesakitan, doa adalah solusi yang tepat, karena melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan
ada kesembuhan terjadi, ada kuasa Tuhan bekerja, saudaraku. Ini yang kedua, pada waktu kita berdoa, kita akan terima hasil dan manfaat. Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, yang ketiga, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Tadi saya katakan doa adalah solusi yang tepat, sebab dalam situasi keadaan yang sulit hari-hari ini, ada banyak orang menghadapi kemustahilan. Ada banyak orang hari-hari terakhir ini menghadapi suatu hal yang tidak mungkin, saudaraku. Tapi ketika kita berdoa, doa adalah solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakmungkinan, kemustahilan. Yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan yang tidak ada bagi kita bersama Tuhan boleh menjadi ada. Yang tidak bisa bagi kita bersama Tuhan menjadi bisa. Ya, doa mampu menembus kemustahilan. Doa mampu menembus kemustahilan. Ini yang ketiga alasannya, saudaraku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18, kita lihat sama-sama kembali. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ibu bapak yang kasih Tuhan, siapakah yang dapat menghentikan hujan dan dapat menurunkan hujan kecuali daripada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita lihat di sini mujizat terjadi. Doa menembus kemustahilan. Elia berdoa untuk hujan supaya tidak turun selama 3,5 tahun, dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Dan kemudian pada waktu Elia berdoa minta hujan kembali diturunkan, maka hujan pun turun kembali. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin adalah Tuhan. Yang mampu melakukan segala sesuatu tidak bisa menjadi bisa adalah Tuhan. Yang mampu melakukan segala sesuatu tidak ada menjadi ada adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu waktu kita berdoa, doa adalah solusi yang tepat untuk menembus kemustahilan, untuk menembus ketidakmungkinan, saudaraku. Hari-hari ini mungkin akibat pandemi COVID-19. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian mungkin mengalami hal-hal yang tidak mungkin, menghadapi suatu hal yang mustahil, menghadapi suatu hal yang buntu. Tapi saya mau katakan, ketika saudara bapak ibu berdoa kepada Tuhan, maka doa adalah solusi yang tepat. Karena waktu kita berdoa, yang tidak mungkin bagi kita bersama dengan Tuhan menjadi mungkin. Sekali lagi, yang tidak bisa bersama dengan Tuhan menjadi bisa. Yang tidak ada bagi kita bersama dengan Tuhan menjadi ada. Saya percaya Tuhan mampu tolong kita semua. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, doa adalah solusi yang tepat. Karena waktu kita berdoa, kita akan dapat pertolongan dari Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita sakit, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka doa dapat menembus kemustahilan. Tuhan berkati kita semua, Tuhan tolong kita semua, dan Tuhan mampu menyatakan kuasanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan yang indah pada hari ini, yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang sulit, yang sukar, kami akan mendapat pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan mampu melepaskan kami dari kesesakan, dari penderitaan, dari kesulitan kami. Dan pada waktu kami berdoa memanggil nama Tuhan, dalam kesakitan kami, Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan mampu memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh menjadi sehat kembali. Dan juga pada waktu kami menghadapi kemustahilan, menghadapi ketidakmungkinan, maka doa yang kami naikkan, yang merupakan solusi yang tepat, dapat menembus kemustahilan, dapat menembus ketidakmungkinan, sehingga yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin, dan yang tidak bisa menjadi bisa bagi kami, dan yang tidak ada bagi kami menjadi ada oleh karena Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati dan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.